Kini dia tahu bahwa yang tadi dia lihat itu adalah bukan sosok nyata dari Rani. Dia membuka pintu kamarnya dan tiba-tiba dia terkejut. Dia melihat sosok Rani duduk di tempat tidur sambil tersenyum ke arahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita-cerita horor. Sebelum masuk ke ceritanya, kalau Anda suka cerita-cerita di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di malam kelam, hantu datang. Sebut saja ada seseorang yang bernama Arif. Arif ini masih muda. Dia tinggal di sebuah apartemen di kota Bandung. Dia tinggal di apartemen itu karena dekat dengan tempat dia bekerja. Ia baru beberapa minggu bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Apartemen itu merupakan rekomendasi dari teman-temannya karena tidak terlalu mahal sewaannya. Dan banyak karyawan di perusahaan itu yang juga menyewa apartemen di sana. Nah, Arif ini baru beberapa minggu bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Dia bekerja di perusahaan itu sebagai HRD. Nah, pada hari itu Arif baru saja pulang ke apartemennya. Dia merasa cukup lelah karena tadi dia baru saja memanggil beberapa orang pegawai yang dianggap bermasalah. Hari itu dia telah memanggil seorang pegawai yang bernama Rani. Nah, ketika memanggil pegawai ini tidak akan terlupakan oleh Arif. Rani ini dia karyawan di bagian keuangan di perusahaan itu. Dia belum menikah, umurnya sekitar 27 tahun, dan dia beberapa kali bertemu dengannya ketika pulang atau pergi kerja, karena ternyata Rani ini juga tinggal di apartemen yang ditinggali Arif sekarang, cuman berbeda lorong saja. Nah, untuk kasus Rani ini ada laporan dari atasannya bahwa Rani sudah beberapa kali mangkir kerja dan ada kejanggalan dalam pekerjaannya. Nah, si atasannya ini mencurigai si Rani ini menggelapkan uang walaupun buktinya belum lengkap karena masih harus dilakukan audit dan prosedur-prosedur lainnya untuk pembuktian. Nah, ketika Arif memanggil Rani ke ruangannya, sangat terlihat dengan jelas Rani kelihatan gugup dan ada bayangan ketakutan di mukanya. Dari sini si Arif sudah punya firasat bahwa Rani ini memang punya masalah atau bermasalah. Akhirnya ia putuskan untuk menggali lebih dalam. Lalu dia persilakan si Rani ini untuk duduk di depan meja kerjanya. Lalu Arif menatap tajam kepada Rani sambil dia berkata, "Mbak Rani, tahu nggak kenapa saya panggil Mbak kesini?" Lalu Rani ini menjawab, "Tidak, Pak." "Ada apa ya?" "Ada apa, Pak?" "Saya punya salah," jawab Rani. Lalu si Arif ini menyampaikan bahwa dia mendapat laporan dan melihat data absensi Rani ini ada hal-hal yang perlu dia tanyakan untuk lebih lanjut, kata Arif. Dari data absensinya beberapa kali Rani ini mangkir dan dalam seminggu bisa sampai 3 hari. Dan sudah beberapa minggu terakhir ini Rani selalu mangkir. Arif ini bertanya kepada Rani ini kenapa. Lalu si Rani ini beralasan bahwa dia itu sakit. Namun dia menjawab dengan gugup. Lalu Arif bertanya lagi, "Sakit apa?" Lalu Rani menjawab, "Ya dia nggak tahu. Saya nggak tahu, Pak. Tapi memang tidak enak badan, serasa lemes dan panas," katanya. Lalu Arif pun menggali lagi
kan Mbak tahu kalau berhalangan sakit itu harus ada pemberitahuan dari surat pemberitahuan dan ada surat sakit dari dokter. Rani menjawab lagi, iya maaf Pak, saya salah, katanya. Nah, Arif tidak percaya begitu saja dan dia tidak tahu apakah yang disampaikan Rani itu benar atau enggak. Nah, tapi pada kenyataannya Rani ini mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu sudah melanggar aturan di perusahaan ini, dan Arif memastikan itu. Dan Rani pun menjawab, ya betul Pak, kata Rani sambil merunduk dan terlihat jelas dia gugup, tangannya memegang ujung roknya. Lalu Arif pun melanjutkan lagi, Mbak Rani, ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Ada laporan katanya, laporan keuangan yang Mbak tangani ada yang tidak beres. Ada yang bisa Mbak jelaskan? Lalu Rani ini menjawab dengan gugup lagi, tidak beres seperti apa Pak? Lalu si Arif ini berkata, atasan Mbak belum ngobrol sama Mbak? Rani menjawab, ya belum Pak. Terlihat mukanya pucat dan tangannya agak gemetar. Nah, di sini Arif makin curiga dengan keadaan Rani ini. Sepertinya memang ada sesuatu yang salah. Arif ini ngomong lagi, saya justru dapat laporan ini dari atasannya Mbak loh. Mungkin atasannya Mbak sekarang sedang mengaudit laporan keuangan yang Mbak kerjakan. Lalu Rani menjawab, saya tidak tahu Pak. Namun suaranya sekarang lebih pelan dan nyaris tidak terdengar, seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu. Lalu Arif mencoba untuk mendekatkan diri agar si Rani ini lebih terbuka. Dia berkata, kamu bisa membicarakan masalah kamu dengan saya jika ada masalah. Nah, posisi saya di sini ini untuk mencoba untuk membantu Mbak. Tapi kalau Mbak Rani tidak berterus terang, saya juga tidak bisa membantu karena tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Itu kata Arif. Rani diam. Dia tidak berkata-kata, hanya menunduk. Setelah hening beberapa saat, lalu Arif melanjutkan. Dia berkata, kali ini saya akan memberikan surat peringatan pertama karena mangkir kerja. Dan Mbak sudah mengakui itu. Dan untuk permasalahan laporan keuangan, saya akan menunggu hasil dari audit yang sedang dilakukan oleh atasan Mbak Rani ini, kata si Arif ini dengan nada yang cukup tegas ya. Rina hanya menjawab lirih, baik Pak, katanya gitu. Arif menutup percakapan itu dengan mengatakan bahwa dia cukup hari itu untuk meminta penjelasan dari Rani. Nah, tapi ada yang aneh di sini. Ketika sudah selesai, si Rani ini tiba-tiba ngomong lagi, Pak, tiba-tiba dia minta nomor telepon Arif. Pak, saya boleh minta nomor telepon Bapak atau WA Bapak? Arif berpikir mungkin pada saatnya dia akan berterus terang, mungkin lewat telepon. Lalu dia memberikan nomor WA kepada Rani ini. Akhirnya Rani keluar. Arif merasa ada yang salah dengan Rani. Tentu ada permasalahan yang terjadi dengannya, tapi dia harus tegas untuk melaksanakan aturan yang ada di perusahaan. Setelah hari yang panjang dan melelahkan itu, akhirnya dia kembali ke apartemennya. Lalu dia menyempatkan diri untuk mandi. Setelah itu dia niatnya sih mau langsung tidur. Nah, ketika selesai mandi dan bersiap untuk tidur, seperti biasa dia membuka handphonenya dan terlihat ada panggilan masuk yang tidak terjawab. Dan di situ terlihat juga ada WA yang masuk.
Nah, dengan penasaran dia membuka WA lalu membaca pesannya. Ternyata setelah dibaca, WA itu ternyata dari Rani. Di WA itu ia memperkenalkan dirinya bahwa itu nomor dia. Lalu Arif membalas WA itu. Dia membalasnya, "Maaf, teleponnya tidak terjawab karena dia tadi sedang mandi." Setelah beberapa saat menunggu, tidak ada balasan sehingga dia memutuskan untuk ya udahlah tidur saja. Sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Nah, si Arif ini bangun dan lihat HP-nya, ternyata itu telepon dari Rani. Dia merasa aneh, oh kenapa malam-malam nih telepon. Tapi dia angkat juga itu telepon. Ketika dia angkat, dia bilang halo, tidak ada jawaban. Beberapa kali dia bilang halo, tapi tidak ada jawaban. Yang dia dengar tuh hanya ada suara gemericik air. Nah, dia di situ bingung. Beberapa kali dia coba lagi untuk memanggil, tapi tetap nggak ada jawaban. Akhirnya dia matikan telepon itu. Nah, di sini dia merasa aneh dan merasa dipermainkan. Dia merasa agak marah juga karena seperti dipermainkan. Lalu dia tidur lagi. Nah, selang beberapa menit kemudian HP-nya berbunyi lagi. Tapi kali ini ada notifikasi masuk WA. Lalu Arif membukanya, ternyata itu dari Rani. Di chatnya itu Rani ngomong, "Maaf Pak, malam-malam gini saya menghubungi Bapak," katanya. Lalu Arif coba membalasnya. Dia bertanya, "Ada apa?" Lalu ada balasan dari Rani lagi. Ternyata Rani ini mau minta tolong. Dia minta tolong, "Boleh nggak saya ke tempat Bapak?" katanya. Nah, di sini Arif makin merasa aneh karena saat itu sudah cukup malam dan dia tahu Rani satu gedung apartemen dengan dia. Lalu dia membalas lagi, "Untuk apa Mbak?" Lalu ada balasan lagi dan disitu cukup aneh balasannya. Disitu tertulis, "Tolong Mbak, saya minta tolong dengan sangat. Saya takut di sini seperti ada orang yang mengikuti saya," kata Rani. Dan dia memohon dengan sangat, "Boleh ya Pak," katanya. Nah, di sini Arif mulai bimbang. Dia merasa agak aneh kalau dia mengiyakan. Mungkin akan timbul prasangka ya. Tapi dia merasa Rani ini betul-betul butuh bantuan. Tapi ada juga melintas dalam pikirannya, ada kemungkinan si Rani ini mau mendekati dirinya untuk menutupi kesalahannya. Nah, Arif mencoba berpikir positif saja. Mungkin Rani benar-benar butuh bantuan. Nah, akhirnya Arif membalas lagi. Dia memperbolehkan Rani untuk datang. Ya, baru saja dia selesai mengirimkan itu dan dia masih rebahan, tiba-tiba ada bel berbunyi. Mungkinkah itu Rani? Apakah Rani sejak tadi sebetulnya ada di luar pintu apartemennya? Ataukah bukan Rani, itu orang lain? Semuanya ini berkecamuk di kepalanya Arif ini. Namun dia beranjak juga dari tempat tidurnya menuju ke pintu, dan biasanya kan tuh di pintu itu ada lubang buat intip ya. Dia mengintip di situ, ternyata tidak ada siapapun di situ. Arif tidak jadi membuka pintu dan dia kembali ke kamarnya. Tapi baru saja beberapa langkah, bel itu berbunyi lagi. Dia kaget, namun dia bergerak ke arah pintu, lalu mengintip lagi di lubang pintu itu, dan sama seperti tadi tidak terlihat siapapun di sana. Nah, di sini Arif makin merasa aneh, agak merinding juga. Atau mungkin tamunya tidak berdiri di depan pintu, melainkan di samping, jadi tidak terlihat mungkin olehnya.
Nah di sini akhirnya Arif memutuskan untuk membuka pintu itu. Perlahan dia memutar kunci walaupun dengan ragu. Setelah kunci diputar, perlahan dia membuka pintu, dan apa yang dia lihat di sana? Di sana berdiri Rani dengan badan yang basah kuyup, seperti kehujanan, seperti disiram. Pakaiannya masih memakai pakaian kerja yang tadi siang ia pakai. Seluruh badannya dan pakaiannya itu basah kuyup dari rambut sampai ke bawah. Dan yang anehnya, Rani ini bertelanjang kaki, dia nggak pakai sepatu. Dia hanya berdiri di depan pintu itu tanpa ngomong apapun, dan kepalanya menunduk. Lalu Arif bertanya, "Pak, kenapa? Apa yang terjadi?" Sambil menunduk, Rani pun menjawab, "Saya takut, Pak. Boleh nggak saya masuk?" Nah di sini Arif merasa aneh, tapi juga penasaran. Lalu dia mempersilahkan Rani untuk masuk dengan membuka pintu lebih lebar. Rani kemudian masuk, lalu berdiri di tengah ruangan di apartemen itu dekat TV. Di situ ada meja makan. Nah dia berdiri di situ. Terlihat badannya sangat basah, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ya. Itu juga terlihat air masih menetes-netes dan membasahi lantai. Terlihat mukanya pucat dan raut ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Arif lalu menutup pintu dan dia berbicara, "Saya ambilkan handuk dulu," katanya, Mbak. Lalu dia pergi ke kamarnya. Ketika keluar, dia melihat Rani masih tegak berdiri di tengah apartemennya. Tak beranjak dari tempat semula. Lantai kayu di mana Rani berdiri itu terlihat ada genangan air. Lalu Arif memberikan handuk yang dia bawa pada Rani. Rani ini hanya diam. "Mbak, ini handuknya dipakai dulu. Keringkan badan Mbak, biar nggak kedinginan," kata Arif. Nah tapi si Rani ini masih diam dan terlihat badannya menggigil, mukanya pucat dengan bibir yang terlihat membiru. Arif berpikir mungkin Rani sedang shock atau kedinginan. Lalu dia membalutkan handuk itu ke tubuh Rani. Lalu dia menuntun Rani untuk duduk di kursi tempat makan. Rani mengikuti dan duduk di kursi makan itu. Arif ini menarik kursi lagi dan duduk di depan si Rani ini. Lalu dia bertanya sambil menatap Rani, "Kamu kenapa, Mbak?" Lalu Rani menjawab, "Saya takut, Pak." "Takut apa? Coba ceritakan dengan lebih jelas." "Saya takut tinggal di apartemen saya, seperti ada yang mengikuti saya. Saya dengar suara kaki di tempat saya, Pak, dengan suara lirih tapi cukup jelas. Mbak tenangkan diri dulu, saya antar ke tempat Pak, dan kita cari tahu apa ada orang di sana atau tidak. Sekalian kita lapor ke security," kata si Arif ini. Nah, namun si Rani ini menjawab lagi, "Saya tak mau kembali ke sana, Mbak. Tolong, saya takut sekali," katanya. Nah, di sini Arif pun merasa aneh. Lalu Rani menjawab lagi, "Izinkan saya tinggal di sini malam ini ya, Mbak." Dengan ekspresi memohon dan muka memelas. Nah, di sini Arif merasa kasihan juga melihat keadaan Rani ini. Nah, setelah dipikir-pikir ya, akhirnya dia memperbolehkan Rani untuk tinggal di apartemennya. "Ya sudah, Mbak ganti baju biar nggak sakit dan kedinginan. Nanti Mbak tidur di kamar saya saja. Saya tidur di sofa. Dan nanti Mbak silahkan pilih saja bajunya, ada di lemari. Cari saja yang mana Mbak nyaman." Lalu Syarif ini masuk kamar dan kembali membawa selimut untuk dia pakai tidur di sofa. Sebelum keluar, tadi dia sempat bereskan dulu sedikit kamarnya, tempat tidurnya. Agak malu juga dia kalau terlihat acak-acakan. Lalu dia keluar lagi menemui Rani.
Mbak, pakaian yang kering ada di lemari. Silakan dipilih saja. Tempat tidur sudah sedikit tadi dirapihkan. Dan maaf kalau kamarnya tadi berantakan, kata si Arif ini. Nah, anehnya dengan kaku Rani tak berkata apa-apa. Lalu dia berdiri, lalu masuk ke kamar Arif tanpa menengok dan tanpa berkata apapun. Nah, Arif walaupun merasa aneh, tidak berpikir jauh lagi. Mungkin dia nggak menganggap Rani ini masih shock dengan kejadian yang dia alami. Lalu Arif merebahkan dirinya di sofa dan melanjutkan tidurnya yang terputus tadi. Singkat cerita, pagi pun tiba, Arif bangun dari sofa. Dia mengingat lagi kejadian di malam itu. Dia ingat di kamarnya ada Rani. Lalu dia beranjak untuk membuat kopi. Nah, kebetulan hari itu hari Sabtu, sehingga dia libur dan rencananya akan mudik. Sambil menyeruput kopinya, dia berpikir sepertinya Rani belum bangun. Dia biarkan saja dulu, mungkin karena kejadian semalam dia kelelahan. Lalu Arif keluar untuk membeli makanan, sekalian membelikan makanan untuk Rani. Sebelum keluar, dia WA Rani, dia akan keluar dulu untuk membeli makan. Lalu Arif kembali ke apartemennya sekitar pukul 10 pagi. Ketika masuk, dia tidak menemukan Rani. Pintu kamarnya masih tertutup. Nah, di sini dia merasa aneh. Kenapa sudah siang tapi Rani kok belum bangun? Nah, selain merasa aneh, dia juga lebih merasa khawatir. Apa lebih baik dibangunkan saja? Akhirnya dia mengetuk pintu sambil memanggil si Rani ini. Dia beberapa kali ketuk sambil memanggil Mbak, ya. Tapi tak terdengar jawaban dari dalam kamar. Nah, di sini si Arif makin merasa khawatir. Lalu dia putuskan untuk membuka pintu saja. Nah, akhirnya dia buka pintu, dan ketika membuka pintu lalu dia masuk. Dan apa yang terjadi? Kamar itu tidak ada siapa-siapa. Kamar itu kosong. Tidak ada Rani di sana. Bahkan tempat tidurnya masih seperti ketika dia bereskan di terakhir itu. Dan terlihat tidak ditiduri. Arif merasa sangat aneh, dia sangat keheranan. Lalu dia masuk, dia mencoba melihat ke sekeliling kamarnya, mungkin Rani ada di situ. Dia masuk ke kamar mandi juga, tetap tidak ada siapapun di situ. Arif merasakan keanehan yang luar biasa di sini. Mungkin dia tadi malam itu bermimpi. Kejadian malam itu sangat nyata. Lalu dia keluar dan menemukan, dan dia melihat lantai itu masih basah. Lantai di mana tempat Rani tadi malam itu berdiri itu masih basah dan masih ada genangan air. Dan memang betul dia tidak mimpi, dan dia yakin itu. Tapi kemana si Rani ini? Lalu dia coba buka HP dan coba menghubungi si Rani ini. Dia telepon, tidak ada jawaban. Nah, si Arif ini coba tetap berpikir sehat ya, berpikir logis. Mungkin Rani sudah pulang karena sudah merasa baikan tanpa memberitahu dia. Akhirnya dia putuskan untuk pulang saja karena dia sudah berniat untuk mudik, dan hari itu dia meninggalkan apartemennya. Ya, singkat cerita, hari Minggu malam Arif kembali ke apartemennya setelah dia mudik. Nah, dia ini sampai sekitar pukul 9 malam. Lalu dia masuk, berganti pakaian dan merebahkan diri di tempat tidur. Tak terasa dia mulai ngantuk, terlelap, dan dia tertidur. Namun belum berapa lama tiba-tiba HP-nya si Arif ini berbunyi. Ada telepon masuk, dan telepon itu ternyata dari Rani. Dia lihat sama seperti kemarin. Dia bilang halo, tidak ada jawaban. Beberapa kali dia lakukan itu tetap tidak ada jawaban. Hal yang sama terjadi seperti yang sebelumnya, hanya terdengar suara gemericik air.
Arif coba terus mendengarkan sampai akhirnya telepon itu terputus sendirinya. Nah di sini Arif termenung, kok persis seperti kemarin. Lalu tiba-tiba masuk WA, lalu Arif membukanya dan persis seperti firasat dia, dan WA itu ternyata benar dari Rani. Nah kejadiannya persis seperti sebelumnya, dan isinya juga kurang lebih sama. Rani bilang dalam WA-nya itu, maaf Pak, malam-malam begini saya menghubungi Bapak, saya mau minta tolong, boleh nggak saya ke tempat Bapak lagi? Lalu Arif pun membalas, kamu kemarin kemana Mbak? Pergi begitu saja tanpa kabar. Lalu masuk lagi balasan, nanti saya jelaskan di tempat Bapak. Nah Arif pun penasaran, selain merasa kasihan juga, dia balas lagi, ya sudah kesini aja, coba Arif di WA dia. Lalu dia bangun, seakan-akan sesuai firasatnya, sudah tahu bahwa bel itu akan berbunyi dan Rani sudah ada di depan pintu. Dan benar saja, begitu Arif melangkah keluar dari kamar, bel itu berbunyi. Lalu dengan refleks, karena firasatnya sudah tahu itu Rani, dia langsung membuka pintu. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana ternyata. Nah tiba-tiba udara terasa cukup dingin di apartemennya, padahal tidak ada AC yang menyala. Arif bingung. Seharusnya Rani ada di luar pintu seperti yang dia bayangkan. Lalu dia tutup lagi pintu dan menguncinya. Dia beranjak masuk ke kamarnya dan dia duduk tidur lagi. Ketika dia mau merebahkan diri, tiba-tiba terdengar lagi suara bel. Nah kali ini dengan lambat dan malas, dia kembali lagi keluar kamar. Dia membuka pintu kamar dan dia sangat terkejut. Begitu pintu kamar dibuka, dia melihat sudah ada Rani di sana. Dengan tampilan yang sama persis dengan sebelumnya. Terlihat basah dan juga memakai pakaian yang sama. Basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mukanya pucat dan bibir terlihat membiru dan badannya itu menggigil. Matanya menatap dengan tajam ke arah Arif. Dan seperti sebelumnya, ada genangan air di bawahnya. Terlihat masih banyak air menetes dari badannya. Dia juga melihat pintu apartemennya terbuka. Nah ini hal yang sangat aneh buat dia, karena dia merasa bahwa dia sebelumnya mengunci pintu itu. Dia merasa sangat kaget dengan kehadiran Rani, karena dia merasa sebelumnya dia sudah mengunci pintu itu. Lalu bagaimana cara Rani bisa masuk ke dalam? Nah tapi dia segera mengalihkan perhatiannya pada Rani. Mungkin dia lupa mengunci pintu apartemennya sehingga Rani bisa masuk dan membiarkan pintunya terbuka. Lalu dia menyalakan lampu besar yang ada di langit-langit apartemennya. Di sini dia melihat lebih jelas Rani seperti menggigil, lalu dia bertanya, "Mbak, kenapa?" Rani hanya diam ketika ditanya. Mungkin pasti kedinginan, pikir Arif. Lalu dia seperti kemarin mengambil handuk yang ada di kamarnya, dia tutupkan di pundak Rani. Lalu dia membimbing Rani untuk duduk di kursi makan seperti kemarin. Rani duduk dengan badan yang tetap menggigil, entah kedinginan atau karena rasa takut yang amat sangat. Lalu Arif menarik kursi dan duduk di depan Rani. "Mbak, kenapa lagi? Apa sih yang terjadi, Mbak?" Nah di sini Rani tidak langsung menjawab. Lalu tiba-tiba Rani menjawab dengan lirih, "Aku takut, Pak. Tolong, Pak." "Takut kenapa?" tanya Arif lagi. Lalu Rani menjawab, "Ada orang yang mengikuti aku, Pak. Sudah berhari-hari." Nah, Arif bertanya lagi, "Memang kamu ada masalah apa? Sampai ada yang menguntit kamu, Mbak? Coba berterus terang. Mungkin saya bisa bantu." Lalu Rani menjawab, "Aku punya hutang, Pak. Mereka sepertinya mau menagih hutang. Dan
aku sama sekali tidak punya uang. Kalau kamu merasa terancam, kenapa kamu gak lapor polisi? Nah, si Rani menjawab, aku takut pak, mereka itu terus mengikuti aku. Tolong pak, biarkan aku di sini malam ini. Si Rani ini memohon dengan memelas ya seperti kemarin. Lalu si Arif ini menjawab, ya sudah, sekarang kamu keringkan badan kamu, terus ganti baju, tidur di kamar aku aja seperti kemarin. Lalu dengan kaku Rani berdiri dan berjalan menuju ke kamar Arif seperti sudah hafal. Lalu Arif mencoba mencari lap dapur untuk membersihkan genangan air yang ada di lantai. Namun sebelum Arif selesai membersihkan genangan air, tiba-tiba terdengar suara langkah berat di luar pintu apartemennya. Berdeguk-geduk seperti sengaja menghentakkan kakinya. Di sini Arif termenung. Mungkinkah itu orang yang mau menagih hutang yang diceritakan oleh Rani? Kali ini terdengar makin jelas dan keras, suara itu terasa semakin dekat. Padahal pintu apartemennya cukup tebal dan biasanya bisa meredam suara dari luar. Lalu terdengar lagi suara ini. Kali ini seakan-akan suara itu terdengar dari langit-langit. Nah, di sini Arif juga mulai merasa agak merinding, ada sedikit rasa takut dan ngeri. Kalau itu suara langkah dari penagih hutang itu, bagaimana mungkin bisa ada di langit-langit? Nah, suara itu terus berdebar dan terdengar dengan jelas. Arif makin termenung dengan mengarahkan kepalanya ke langit-langit. Dia mencoba mencari benda yang bisa dia jadikan senjata. Nah, lalu di pojokan yang mendapatkan ada bat baseball ya, yang dia simpan di sana. Dia genggam dengan erat, lalu dengan perlahan sambil tetap melihat ke atas. Perlahan dia dekati walaupun dengan rasa takut. Suara itu terdengar makin jelas, seakan-akan langit di apartemen itu berdetak, seakan-akan ada yang roboh. Dan dalam benaknya itu dia berpikir sudah macam-macam aja. Dia berpikir mungkin si atap apartemennya itu akan roboh dan muncul seseorang. Dia tetap memegang bat baseball itu dengan erat. Dia menunggu sambil terus mengadahkan kepalanya. Jantungnya berdebar sangat kencang. Lalu tiba-tiba suara itu hilang. Hanya ada keheningan di sekelilingnya. Jantung Arif itu masih berdegup kencang karena tegang dan rasa ngeri yang belum hilang. Dia menengadahkan kepalanya menunggu suara itu datang lagi. Nah, tiba-tiba suara bel berbunyi. Dia sangat terkejut di tengah kesunyian di mana dia sedang tegang-tegangnya, sedang ngeri-ngerinya, terdengar suara bel. Arif sangat terkejut sampai dia melompat ke belakang dan bat baseballnya itu terlepas dari tangannya. Lalu terdengar lagi bel berbunyi. Arif berpikir lagi, mungkinkah itu orang yang menagih hutang pada Rani? Orang yang mencari-cari Rani? Di sini jantungnya berdegup kencang lagi. Lalu dia mengambil bat baseball yang tadi sempat terlepas karena kaget. Dengan perlahan dia dekati pintu. Dengan hati-hati dia mencoba mengintip dari lubang intip yang ada di pintu. Dengan perasaan lega, saat lega bahkan seakan ya semua beban yang ada di pundaknya itu terlepas. Ketika dia mengintip di pintu, dia melihat sosok security. Dari sini badannya menjadi sangat lemas setelah dia merasakan ketegangan dan kengerian yang begitu intens. Dia segera membuka pintu dan langsung berhadapan dengan security yang sering dia sapa ketika keluar masuk gedung apartemennya. Nah, si security ini bernama Pak Teddy. Lalu security ini ngomong, "Selamat malam Pak, maaf mengganggu tengah malam begini, tapi ada kejadian yang sangat mendesak dan saya butuh bantuan Bapak." Terlihat si security itu
mukanya itu tegang. Lalu Arif menjawab dengan aneh, "Ada apa?" "Sepertinya sangat penting, mau masuk dulu Pak." Nah, si security itu menjawab, "Tidak perlu Pak, di sini saja." "Oke, bagaimana Pak?" tanya si Arif ini. Nah, si security ini menjelaskan, "Saya ini sebetulnya mau memastikan," katanya, "Bapak ini atasannya Bu Rani yang tinggal di apartemen lorong sebelah ya?" tanya si security ini. Nah, Arif makin aneh. Lalu dia menjawab, "Benar Pak, kami satu kantor." "Kenapa?" Arif sengaja tidak menceritakan bahwa Rani itu sebetulnya ada di apartemennya, karena mungkin debt collector sedang mencarinya melalui si Pak Teddy ini ya. "Ada kejadian yang kurang menyenangkan Pak. Bu Rani ditemukan sudah meninggal dunia." Dari sini Arif langsung menyangkal, "Tak mungkin Pak, saya baru ketemu dia. Saya baru saja bertemu dia dan bercakap-cakap dengan dia." Lalu si satpam ini juga merasa aneh. Dia melanjutkan, "Mungkin berita ini mengejutkan Bapak. Alangkah lebih baik jika Bapak ikut saya ke apartemennya untuk memastikan apakah itu Bu Rani kenalan Bapak atau bukan." Nah, di sini Arif tak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia bingung, kaget, semuanya bercampur aduk. Tiba-tiba dia berlari ke arah kamar. Nah, si satpam, si security ini juga kaget. Dia bingung apa yang terjadi. Dia ikuti si Arif ini masuk ke apartemennya, ke arah kamar, karena dia takut terjadi apa-apa. Nah, Arif ini dengan kasar dia coba buka pintu kamarnya hingga terpentang lebar dan menyalakan lampu yang ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Arif mencari dengan matanya ke semua sudut di ruangan itu dengan harapan ada Rani di sana. Tapi kenyataannya tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada seorang pun di sana. Nah, si Pak Teddy ini yang mengikuti si Arif dari belakang, dia merasa bingung dan melongokkan kepalanya ke dalam kamar, walaupun dia tidak tahu apa yang harus dilihat atau dicari di sana. Arif sangat shock, tak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemeter dan di sini dia mulai lemas. Melihat hal ini, Pak Teddy memapah Arif untuk duduk di kursi, lalu dia bertanya, "Ada apa Pak? Apa yang Bapak cari di kamar sebetulnya?" Nah, si Arif ini menjawab dengan lirih, "Rani." "Ibu Rani maksudnya Pak?" tanya Pak Teddy. "Ya, tadi Rani kesini. Dia minta tolong sama saya untuk tinggal di sini dulu," katanya. Nah, ini Pak Teddy, security itu makin bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud oleh si Arif ini. Nah, dia bilang, minta dijelaskan lebih jelas lagi. "Tolong lebih jelas lagi Pak, tolong ceritakan dari awal. Bagaimana sih kejadiannya?" Nah, di situ lalu Arif menjelaskan pertemuannya yang aneh dengan Rani, mulai dari 2 hari yang lalu sampai dengan pertemuan terakhirnya tadi. Si Arif ini masih tak percaya. Ia masih bisa rasakan tubuh Rani yang dingin dan gemetar. Ia masih bisa merasakan basahnya tubuh Rani, dan itu baru saja terjadi, tak berselang lama. Lalu sekarang dia mendengar ada kabar bahwa Rani telah meninggal. Lalu siapa yang ia temui tadi? Nah, di sini si Arif ini meminta kepada Pak Teddy dan security itu untuk mengantarkan dia ke kamarnya Rani. Dia ingin tahu secara jelas, benarkah Rani sudah meninggal? Banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikirannya. Nah, lalu keduanya berjalan menuju ke apartemen Rani. Nah, Arif melihat dari jauh. Arif sudah melihat banyak orang yang berkerumun. Ya, memang orang itu kebanyakan orang yang tinggal di situ dan pegawai yang mungkin sedang berjaga atau kerja pada malam hari itu.
semua orang bersuara. Arif merasa seperti dalam mimpi. Semuanya berjalan dengan lambat. Suara-suara terdengar seperti sayup-sayup di telinga Arif. Dia dan security tadi dan Pak Teddy menerobos kerumunan orang itu lalu masuk ke ruangan apartemen dan dituntun oleh security terus masuk ke kamar mandi yang ada di sebuah kamar. Akhirnya di situ dengan lemas Arif melihat sosok Rani ada di dalam bathtub. Dalam kamar mandi itu dengan air yang sudah terisi penuh. Air masih mengalir di dalam keran, menimbulkan suara gemericik. Dan gemericik air ini mengingatkan si Arif pada apa yang dia dengar dari telepon yang dia angkat dari Rani. Dengan muka pucat, dia melihat sosok Rani terlihat mengambang dengan kondisi yang sama persis ya. Pakaiannya sama persis dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Kondisinya terlihat sama. Mukanya pucat, bibirnya membiru. Arif sangat shock. Dia bersandar pada dinding. Dengan dituntun oleh Teddy, Arif ini keluar dari kamar mandi dan duduk di kasur di kamar itu. Lalu dia bertanya pada Teddy, kapan dia meninggal, Pak? Teddy menjawab kalau melihat dari kondisinya mungkin sudah lebih dari 2 hari atau 3 hari. Makanya saya kaget ketika saya mendengar cerita tentang pertemuan Bapak dengan Ibu Rani. Nah, di sini Arif berpikir lagi, mungkin sebentar lagi akan ada dari pihak kepolisian yang akan menanganinya ya Pak. Dia bertanya pada security itu. Lalu Arif berkata, lebih baik dia tidak menceritakan pertemuan dia dengan Rani karena mungkin akan terasa aneh. Lebih baik saya kembali lagi ke apartemen saya, Pak. Nah, di sini Teddy paham dengan apa yang dipikirkan Arif. Dia menawarkan diri untuk mengantar Arif, tapi Arif menolak. Nggak perlu, Pak, saya bisa sendiri, katanya. Lalu dia berdiri melangkah keluar menembus orang-orang yang ada di sana. Dia berjalan dengan lesu seperti merasa telah berjalan atau berlari jauh sekali. Badannya terasa sangat letih, sangat lemes, sangat capek. Perjalanan ke apartemennya pun terasa lama, namun akhirnya sampai juga di apartemennya. Pintu apartemennya terlihat sedikit terbuka. Dia yakin tadi dia menutup pintu apartemen. Udara terasa dingin di sekitarnya. Lalu dia membuka pintu apartemennya. Ketika dia melihat kursi meja makan tempat Rani tadi duduk, kini dia tahu bahwa yang tadi dia lihat itu adalah bukan sosok nyata dari Rani. Lalu dia melangkah ke kamarnya. Dengan lemas dia membuka pintu kamarnya dan tiba-tiba dia terkejut. Dia melihat sosok Rani duduk di tempat tidur sambil tersenyum ke arahnya.